Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rekan sahabat dimanapun Anda berada. Sekarang saya ingin membacakan satu nasrah, satu selebaran yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir ya, tanggal 15 September 2020. Jadi sekitar 3 hari yang lalu ya. Kemudian apa yang disampaikan di dalam nasrah ini adalah tentang pengkhianatan ya Emirat Arab dan Bahrain terhadap tanah Palestina, buminya Isra dan Mi'raj. Baik, saya akan bacakan kepada Anda semua, mudah-mudahan kita bisa mengambil kepahaman dari nasrah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 15 ya, tanggal 14 September ini. Hari ini Emirat Arab dan Bahrain menandatangani dengan Yahudi perjanjian pengkhianatan besar terhadap Palestina, tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan kaum mukmin. France 24 kemarin 14 September 2020 melansir ya. Timur Tengah pada Selasa memasuki jalur era baru ketika Emirat dan Kerajaan Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel di Washington. Jadi di Washington mereka melakukan tanda tangan ini. Telah diputuskan bahwa Presiden Amerika Donald Trump dalam perayaan Gedung Putih mensupervisi penandatanganan itu. Jadi ada keterlibatan Amerika. 2 delegasi Arab akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri kedua negara teluk itu. Artinya Emirat dan Bahrain pada Selasa di ibu kota hitam Washington akan menandatangani perjanjian pengkhianatan besar terhadap tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW tanpa rasa takut kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukmin. Keduanya dengan itu menapaki sunnah semisal keduanya sebelumnya. Rezim Mesir di Camp David, PLO di Oslo, dan rezim Yordania di Wadi Arubah. Para penguasa di negeri kaum muslimin sebelum penandatanganan ini dan sesudahnya bermuamalah dengan negara Yahudi, tetapi dari balik tirai. Dalam hal itu masih memperhatikan sesuatu rasa malu, bahkan agak malu-malu, sehingga mereka menormalisasi dari balik tabir. Ini yang terjadi selama ini dari balik tabir. Ketika sesuatu itu telah lenyap, jadilah pengumuman normalisasi ini menjadi kebanggaan menurut mereka, yang mereka deklarasikan tanpa merasa rendah atau sesuatu aib dan malu. Kerendahan ini pasti menimpa mereka, baik mereka mengakuinya atau mengingkarinya, seperti nasib orang yang berdosa, al-mujrim, manapun yang berbuat jahat terhadap agama dan umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun." Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Sungguh benar-benar suatu bencana yang amat besar terjadi. Apa yang terjadi itu, yang mana normalisasi itu berlangsung dengan cepat di hadapan penglihatan dan pendengaran umat dan para tentaranya. Dan tanpa bergerak tentara kaum muslimin melawan dan menghilangkan mereka. Kemudian orang-orang yang belum menandatangani perjanjian secara terbuka, mereka tidaklah lebih rendah derajatnya dari mereka yang menandatanganinya. Oman mengundang dan diundang oleh Yahudi. Qatar menjadi mediator netral antara Yahudi dan Gaza. Rezim Saudi di negeri Haramain, ruang udaranya terbuka bagi pesawat-pesawat tempur perampas Al-Quds kaum muslimin. Kemudian rezim Turki terus saja mengakui negara Yahudi perampas Palestina. Sungguh merupakan bencana besar. Hal ini sudah dan sedang terjadi, seolah-olah perkara biasa di antara saudara dan tidak lebih hanya perbedaan dalam pandangan seputar penentuan garis batas.
Wahai kaum muslimin, sungguh Palestina bumi penuh berkah. Bumi Al-Quds, bumi Isra dan Mi'raj ada di hati kaum muslimin. Hingga meskipun mereka diuji dengan para penguasa Ruwaibidah yang menaati kaum kafir imperialis di atas ketaatan kepada Rabb semesta alam. Sungguh, Palestina dan Al-Qudsnya adalah Palestinanya kaum muslimin. Bukan Palestinanya para penguasa pengkhianat itu, dan bukan pula Al-Quds mereka. Normalisasi hubungan mereka dengan negara Yahudi perampas Palestina akan memahkotai mereka dengan rasa malu dan aib hingga hari mereka telah dijanjikan kepada mereka. Sungguh, Palestina akan kembali kepada warganya setelah perang terhadap Yahudi perampas bumi yang penuh berkah itu pada hari yang disaksikan, yang dipenuhi pekikan Allahu Akbar dari para tentara kaum muslimin. Dan itu merupakan janji yang tidak akan didustakan, yang disabdakan oleh orang yang benar dan dibenarkan sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tuqatilunnal yahuda fala taqtulunnahum hatta yaqulul hajar ya muslim hadza yahudiyyun fata'ala faqtulhu. Sungguh kalian akan memerangi Yahudi, dan sungguh kalian pasti membunuh mereka. Sampai batu pun berkata, ya muslim, kemarilah, ini orang Yahudi, bunuhlah dia. Hadis riwayat Muslim. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya para tentara di negeri kaum muslimin adalah anak-anak, saudara-saudara dan keturunan Anda. Di tengah mereka ada orang-orang mukhlis, maka terangilah penglihatan mereka dengan kebenaran dan doronglah mereka kepada kebenaran itu untuk menyelamatkan Palestina dari entitas Yahudi yang buruk yang menduduki Palestina dan menyebarluaskan kerusakan dan pengerusakan di sana dengan dukungan dari para penguasa di negeri kaum muslimin yang bukannya memerangi entitas itu, malah sebaliknya justru menjaga keamanannya. Seandainya tidak begitu, niscaya entitas Yahudi tidak akan bisa bertahan hingga hari ini. Yahudi tidak pernah menang dalam perang yang sesungguhnya dengan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yadurrukum illa adza wa ay yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun." Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 111. Ini adalah realita para penguasa itu. Inilah kondisi para penguasa itu. Tetapi bukannya memerangi mereka. Para penguasa itu justru berinteraksi dengan mereka, dengan berdamai dengan mereka, dan bukannya mengusir mereka dari negeri kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Waqtuluhum haitsu sakiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Al-Baqarah ayat 191. Bukannya melakukan hal itu, para tiran itu justru mengokohkan mereka di Palestina. Allah berfirman, qatalahumullahu anna yufakun. Sungguh semoga Allah membinasakan mereka, bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya perkara ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang generasi awal menjadi baik. Pemerintahan yang memerintah dengan apa yang telah Allah turunkan, dan para tentara yang mengguncang musuh-musuh Allah. Dan perkara ini tidak akan terjadi kecuali dengan kembalinya Khilafah ar-Rashidah yang mengikuti manhaj kenabian. Lalu membasmi entitas Yahudi yang mengotori Palestina yang suci lebih dari 70 tahun. Dan berikutnya Palestina seluruhnya akan kembali ke pangkuan negeri Islam, menjadi negeri yang mulia,
di dalam negara yang mulia. Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Dan sungguh ini pasti terjadi dengan izin Allah. Hal itu ditegaskan oleh 4 hal yang qat'i dalalahnya. Yang pertama, umat Islam merupakan sebaik-baiknya umat yang telah dikeluarkan untuk manusia. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrajat linnas. Ya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ali Imran ayat 110. Dan umat yang keadaannya itu tidak akan bersabar terhadap ketidakadilan, sehingga tidak melupakan Al-Qudsnya bagaimanapun yang diperbuat oleh para tiran. Sebaiknya umat akan menggilas mereka dengan kaki-kaki mereka dan menghasung mereka dengan sungguh-sungguh. Yang pertama. Yang kedua, janji dari Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikannya berkuasa di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-55, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Dan kabar gembira dari Rasulullah SAW dengan kembalinya khilafah Rashidah yang mengikuti manhaj kenabian. Rasul mengatakan, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, akhrajahu Ahmad. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ketiga, hadis atau ucapan dari sosok yang benar dan dibenarkan oleh Rasul, dibenarkan sallallahu alaihi wasallam tentang perang terhadap Yahudi dan pembunuhan atas mereka. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tuqatilunnal yahuda fala taqtulunnahum hatta yakula al-hajar ya muslim hadza yahudiyyun fata'ala faqtulhu. Sungguh kalian pasti memerangi Yahudi dan sungguh kalian pasti membunuh mereka sampai batu pun berkata, ya muslim hadza yahud, ini Yahudi, kemarilah, fata'ala faqtulhu, bunuhlah dia. Keempat, partai yang benar dan mukhlis dengan izin Allah, yang berjuang untuk merealisasikan janji Allah dan kabar gembira dari Rasulullah. Partai ini adalah pelopor yang tidak mendustai warganya, pemilik pandangan dan penglihatan, memimpin umat kepada kebaikan, yang dihidupkan dengan kemuliaan dan kemenangan dan keberhasilan di dunia dan akhirat, serta menjadi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Dan umat ini, di tengah mereka ada pilar-pilar kemenangan ini, maka dengan izin Allah umat akan mendirikan khilafah dan membebaskan Al-Qudsnya, serta memotong tindakan orang-orang zalim, tuan-tuan dan para pendukung mereka. Maka Allah mengatakan, wa yauma idzi yafrahul mu'minun bi nasrillahi yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Di hari kemenangan itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ar-Rum ayat 4 sampai 5. 27 Muharram 1442 Hijriah, 15 September 2020 Hizbut Tahrir. Di kaum muslimin dimanapun Anda berada, kalau seandainya mereka taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah mereka tidak akan melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.